Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Lari Bazian @RF Sofian. Insya Allah pada pagi hari ini tepat dengan tanggal 17 Agustus 2021, tetapi 45 pada tahun 1945, tanggal yang sama ini adalah merupakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Tentu kita tahu bahwa kita sejak waktu kecil kita belajar sejarah, bagaimana sejarah memberikan torehan-torehan tinta emas ya tentang kemerdekaan negara kita ini. Mudah-mudahan pada tanggal 17 Agustus ini kita selalu mengisi kemerdekaan dengan selalu berinovasi. Oleh karenanya, salah satu yang sering saya ingat yaitu tentang sejarah bagaimana para ulama memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini sehingga bangsa ini menjadi merdeka, tentunya berkat para pejuang-pejuang pendahulu kita. Mudah-mudahan pahlawan-pahlawan yang telah gugur ya di medan perang pada ketika memperjuangkan negara kita sampai merdeka ini, para syuhada mudah-mudahan diberikan surga yang terbaik, tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan pagi hari ini saya akan memberikan tutorial tentang cara memasang side mount cam ya. Artinya side mount cam ini alhamdulillah produk kita sendiri ya. Ini sudah kita buat, bentuknya seperti ini. Memang ini ada replikanya. Ini adalah replika dari dari sana ya, dari negara sebelah. Sehingga kita membuat replikanya. Mudah-mudahan ini juga tidak mengurangi akurasi, tidak mengurangi performa, tidak mengurangi fungsi dan lain sebagainya, terutama fungsi ya. Sebelum kita memasukkan atau memasang atau mengaplikasikan peralatan ini, ada baiknya saya kenalkan dulu ya. Ini adalah side mounting Laroiba yang insya Allah akan kita jual bersamaan ya. Ini merupakan sebuah aksesoris dari senapan efek MK2. Lihat ya, keren ya kacanya tuh. Oh, mantap. Kemudian ada adapter handphone ya, adapter handphone seperti ini. Polos saja, tidak usah dikasih nama, nggak masalah. Nanti sahabat jika memesan tinggal buat sendiri namanya, mau digrafir atau seperti apa terserah, jadi kita bebaskan. Untuk khusus ya untuk alat ini, karena ini alat ini tidak boleh kita ambil hak ciptanya terus kita kasih nama gitu, nggak boleh, karena memang sama persis sih masalahnya seperti itu. Kemudian di samping ada untuk adapter handphone juga ada kita adapter untuk GoPro-nya. Nah, GoPro-nya ini kita buat sedemikian rupa untuk memudahkan ya. Untuk memudahkan, kita ambil sampel. Katakan ini GoPro ya. Ini cangkang GoPro-nya lah. Kita tinggal nempel seperti ini. Ini sudah PNP ya. Kemudian bagaimana cara mengikatnya? Nah, ini saya serahkan kepada teman-teman. Kita tidak ikat apa-apa. Ini hanya sifatnya universal ya. Jadi tinggal tempel begitu. Nanti tinggal di lem power glue atau apalah, dilem seperti ini, insya Allah merekat, karena ini sudah presisi, sudah pas sekali ya. Cuma kalau kita lepas ya jatuh karena memang tidak dilem. Terus kalau kita pakai baut di sini juga belum tentu teman-teman suka, sehingga udahlah kita bebaskan seperti ini. Mudah-mudahan bisa dimaklumi ya, bisa dipahami. Oke. Kemudian kita ada klem untuk ke teleskopnya ya. Ke teleskopnya ada dua, yaitu untuk tube ukuran 30 mm dan tube ukuran 25 seperti ini. Yang 30 sudah terpasang di unit karena akan kita aplikasikannya. Karena kebetulan ini adalah tubenya ukuran 30 ya. Kalau ini yang 25. Ada lagi saya ini. Oke, jadi ada yang akan didapatkan oleh sahabat jika memesan side mount cam ini. Pertama, adapternya, adapter ke tele, kemudian klemnya mendapat 2, kemudian dapat adapter handphonenya, side camnya, kemudian
yang keduanya dapat set GoPro-nya. Jadi adapter ke GoPro-nya gitu. Ya, termasuk yang klemnya 2. Nah, jadi klemnya ini untuk memudahkan ya, jika tele itu kecil ukurannya, jadi bisa disesuaikan. Kemudian yang terpenting adalah ini, karena ini kan ukurannya beda-beda ya, kalau teleskop itu ukurannya beda-beda. Kalau seumpamanya Discovery apa yang HI itu bisa masuk tepat di sini. Tapi kalau misalkan Discovery VTZ dan sebagainya dia agak kecil, sehingga para sahabat mudah saja tinggal membuat di sini karet ya, bantuan karet tambahan. Di sini karet tambahannya bisa dibuat dari ban bekas sepeda seperti itu, tinggal dibulatkan saja terus dilem power glue itu bisa. Tapi kalau kita buatkan kan kayaknya kurang matching ya, sehingga itu nanti terserah lah sahabat berinovasinya seperti apa, bisa dari karet ban atau misalkan karet yang ketemunya karet apa, misalkan mungkin ada karet yang memang selain karet ban yang pas memang adapternya, atau mungkin bisa disesuaikan dengan apa namanya pipa ya, PVC itu bisa jadi seperti itu. Kalau boleh saya sarankan sih, kalau pipa kan sifatnya dia keras ya, takutnya menggores, jadi lebih enaknya pakai karet, lebih enak. Oke. Nah, yang kedua ini ada jualan kita yang kedua, yaitu ini bentuknya inovasi juga sih sebetulnya. Kita tentu melihat dari luaran sana ya, dari negara sebelah yang disebut apa ya, bot clip atau apa itu istilahnya. Kalau saya memudahkan istilahnya dengan popor bahu aja lah, popor bahu yang adjustable, tapi ya bisa adjustable 2. Pertama ini dia, ini bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Nah, bisa adjustable dia di popornya, jadi di setelannya bisa adjustable, dia bisa turun naik seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, dia akan bisa diputar juga, di sininya ada adjusternya. Jadi ini menyesuaikan ketinggian belakang senapan ya. Contoh yang sudah jadi, yang sudah kita pasang, sudah ada di sini. Kalau kita lihat secara seksama, posisi senapan tegak lurus seperti ini mudah saja, kita tinggal putar. Nah, kita tinggal putar, kendorkan, dia nanti akan tegak lurus gitu. Jadi caranya begitu, kita angkat sedikit, karena kalau misalkan diputar-putar gini agak lama, jadi kita menggunakan itu aja. Nah, ini nanti akan sejajar. Nah, seperti itu. Jadi enak. Kalau buat, jadi kita nggak butuh gun rest lagi ya. Kalau misalkan sudah ada ini, kita nggak butuh gun rest. Nah, jadi bisa tegak lurus seperti itu. Asik kan? Larohibah berinovasi terus, insya Allah dengan dukungan para sahabat ya, walaupun sedikit-sedikit telat lah inovasinya, tapi yang penting kita betul-betul memperhatikan keinginan konsumen atau keinginan para sahabat atau keinginan customer ya. Nah, seperti itulah kira-kira. Baik, balik ke laptop. Kemudian bagaimana cara memasangnya? Memasang adapter atau side mounting ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memasang ini dulu nih. Jadi sistemnya ini adjustable juga, jadi bisa dibuka. Saya praktekkan ya, kebetulan ini ada ukuran yang sama ya, tubuhnya 30. Kita tinggal kendorkan saja ininya. Kita kendorkan, kemudian nanti ini akan terbuka seperti ini. Nah, ini agak terbuka seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan ke teleskopnya, ke tubenya ya, ke batangnya, kemudian kita kunci seperti itu. Jangan terlalu kencang dulu. Kenapa? Karena kita akan menyesuaikan ini dengan adapternya ya. Nah, ini masih bisa gerak tuh. Ini masih bisa gerak karena kita akan menyesuaikan dari adapter telenya itu. Nah, kemudian langkah yang kedua, kita masukkan seperti ini. Kita tinggal cari sisi yang enaknya saja gitu. Kemudian kita masukkan, kelihatan ya. Nah, itu seperti itu. Nah, jangan kita kencangkan dulu, biarkan ini bergerak bebas ya. Yang penting yang kita kencangkan ikatan untuk asnya saja. Tetap dia masih bisa bergerak bebas karena kita kencangkan adapternya yang dari sininya ya, yang dari pengikat lemnya itu.
yang sini nih. Yang selanjutnya kita mencoba untuk memasang handphonenya sini. Ini semuanya adjustable, bisa dirubah-rubah ya, bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita kendorkan dia akan turun. Oke, saya balikan lagi. Nah, ini. Jadi bisa adjustable. Selanjutnya ini pun demikian. Ini juga sama bisa di adjustable ya. Kemudian yang selanjutnya juga ada yang bawahnya. Jadi untuk setelan-setelan ini berfungsi untuk mem-PNP-kan ya, memplug and play-kan handphone. Jadi handphone ukuran apapun bisa masuk ke sini. Nanti ketika sudah pas kita kunci semua. Jadi handphone itu posisinya dari samping masuknya. Jadi kita slot mudah sekali. Oke. Tidak panjang lebar, kita praktekkan dulu. Kita ini contoh handphonenya, handphone jadul ya. Bukan handphonenya, yang penting fungsinya dulu deh. Walaupun kameranya, kalau misalkan kameranya agak jelek, mohon dimaklum ya, karena ini kameranya handphonenya handphone lama juga. Samsung udah pada bolong, Samsung Bol namanya, Samsung bolong. Oke, kita hidupkan dulu handphonenya. Setelah itu kita hidupkan kameranya seperti ini ya, sudah ada. Nah, kita tinggal masukkan. Oh iya, ininya cari di mana. Nah, jadi lubang kameranya harus di sini nih, tepat ada di sini nih. Ini lubang kameranya, kamera handphone berarti ada di sini ya. Kita pasang dulu. Di awal memang kita agak lumayan menyita waktu ya, karena untuk mengepaskan handphonenya di sini dulu. Tapi untuk selanjutnya ketika sudah terpasang, kita tidak usah repot lagi karena sudah PNP dan sudah terkunci ya. Contoh seperti ini dulu ya. Nah, seperti ini. Kita kunci dulu sementara. Nah, kemudian baru kita cari sisi yang pasnya. Karena ini kan adanya di sebelah mana ya, sisi ya. Nah, supaya dia pas tengah gitu maksudnya. Nanti ini berarti kurang bawah ya, nanti kita gampang kita setel ulang. Ini untuk sampel aja, contoh-contoh yang sementara lah. Yang penting sahabat tahu atau paham ya maksudnya. Nah, ini tinggal kita kendorkan sedikit supaya dia mendapatkan center ya. Ini agak sedikit lama, mohon maaf. Ya bisa di skip, nggak apa-apa, di skip aja ini karena sambil masang saya sambil ngobrol. Jadi para sahabat jika ingin memesan ini mudah saja, tinggal klik apa ya namanya, klik di ini di subscribe-nya, atau di subscribe dulu kemudian di chat ya, langsung di chat aja ke saya untuk mendapatkan harga terbaiknya. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi. Jadi ada beberapa teman-teman juga yang memang ingin ingin informasi seputar efek impact MK2. Kemudian saya terkadang responnya mungkin kalau lambat, biasanya langsung saya bel ya. Artinya langsung saya respon cepat dengan di bel. Jadi mohon maaf kalau misalkan terganggu dengan telepon yang saya bunyikan ya. Artinya yang jika mungkin para sahabat sedang sibuk, saya bel, terkadang seperti itu, mohon maaf. Nah, ini cukup. Saya kira untuk sampel cukup ya, segini dulu ya. Nah, kita tes ke sini, coba kita tes, maksudnya untuk kita paskan dulu ya. Ribet, sorry.
Bentar, saya itu kan dulu nih. Malah ke sini, malah merah ke saya dia. Nah ini belum fokus ya, baru setengahnya yang keambil. Ini kita cari fokusnya. Di awal memang agak lumayan ya, menyita waktu dulu karena untuk mencari angle yang pas. Nah, kalau sudah kena juga enak ya enggak. Kalau belum kena ya, kalau belum masuk tuh kadang-kadang suka agak-agak nyebelin ya. Oke, udah mulai, udah tutup fokusnya. Nanti akan kita ambil angle yang baik ya. Oke, nah ini ada fungsinya yang di sini nih untuk kunci. Jadi supaya handphone kita tidak jatuh. Zoom. Videonya mana? Handphonenya error. Saya dulu. Dia nggak mau gedein. Balik lagi ke saya. Nah itu dia. Nah, kalau miring begini, posisinya miring pas ya. Nah kalau posisinya miring seperti ini berarti tinggal ini dinaikkan saja tuh. Kalau retikelnya miring, kita cari pasnya ya. Oke. Ini karena apa sih, cahaya ya, cahaya tengah terang sehingga mantul ya dari sini. Kelihatan nggak ya? Pokoknya seperti itulah ya. Ini handphonenya trouble. Dia ngecilin ngegedeinnya agak-agak susah gitu. Tinggal kita kita atur retikelnya supaya ininya jelas ya. Ini karena handphonenya handphone jadul. Nah gitu kan kelihatan ya. Seperti itu kira-kira teman-teman. Jadi nantilah kalau nanti bisa dipraktekkan sendiri ya, sudah memilikinya ya, betul nggak? Nah seperti itu. Ini karena efek cahaya ya tuh. Nah itu kan, kalau saya halangin begini dia bagus. Ini karena kena cahaya dari sana ya. Yang jelas seperti ini. Nah bagaimana sekarang kalau sudah terpasang begini? Mudah saja. Kita kalau ingin nyopotnya tinggal begini saja. Oke. Kemudian tinggal kita pasangnya seperti itu lagi. Kita dorong saja. Langsung. Jadi mudah. Oke. Kita tinggal pasang. Kita hidupkan videonya. Jadi kalau ada buruan kita matikan handphone biasa seperti ini. Atau bisa kita copot dulu. Nah, ketika sudah ada buruan langsung kita pasang handphonenya. Seperti itu kira-kira simpelnya. Jadi ini yang membuat yang membuat kita selalu berinovasi ya. Yaitu pun ada baiknya, walaupun katakan memang ngejiplak, ini kan ngejiplak sebetulnya. Replika ya, replika dari yang aslinya itu. Cuma kan daripada beli mahal, kita bisa bikin, kenapa enggak? Syukur-syukur kalau sahabat mau bikin sendiri ya silahkan.
Tapi kalau nggak mau ribet, misalkan mendingan pesen aja langsung, kayak teman saya nih, customer saya kan udah lumayan nih, ada beberapa yang sudah pesen juga. Ini pre-order ya, kita nggak ready stock yang gini-ginian, karena ini masih sifatnya aksesoris kalau dibutuhkan saja. Kalau misalkan dipesan kita buat, kalau enggak ya nggak apa-apa, karena kan tidak ada request pun nggak masalah gitu kalau nggak ada yang pesan, karena memang ini hanya sifatnya untuk apa ya, selain aksesoris, menyeimbangkan keinginan saja gitu, mengikuti foto. Mana sih video tuh? Masih. Ini videonya. Ini karena handphonenya goreng, kamera handphonenya nih jelek. Beneran, Samsungnya udah jatuh 3 kali, rusak, hancur, dibenerin lagi. Kalau ditukar juga sama, kalau handphone yang kamera yang bagus saya taruh di sini, gitu kan. Nah, yang penting intinya gitu, fungsinya. Insya Allah berfungsi, saya yakin. Pasti Anda puas jika bisa memiliki uh, side mounting seperti ini. Memudahkan, keren lah tampangnya. Coba aja kita lihat ya. Sekarang kita lihat tampak dari jauh gitu mah. Kita sekarang tukar, kita matikan. Wih, mantap. Tuh. Ini dari mana yang ambilnya supaya gampang. Nah itu kelihatan. Nah itu kan retikelnya kelihatan kan. Nah itu jelas tuh. Jadi seperti itulah kira-kira, jernih. Karena ini handphonenya ya. Nah, handphonenya pokoknya mah, karena handphonenya. Jadi bukan karena adapter side mountingnya, tidak. Oke, tampaknya seperti itu. Oke, kita saksikan langsung. Kita akan tes akurasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.